Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Fadilah dengan NPM 2018 43579054 dengan jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemokan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Aplikasi e-Library berbasis Android. Selamat datang di perpustakaan kita. Yuk, rajin membaca. Pertama, di sini ada tampilan splash screen. Dan selanjutnya yang sekarang kita lihat ada tampilan beranda. Di sini ada menu login, ada button keluar aplikasi, dan juga di sini ada menu beranda, keranjang, dan daftar untuk user atau siswa yang belum mempunyai akun. Sekarang kita login dengan menggunakan akun yang sudah kita daftarkan. Setelah berhasil login, di sini ada tampilan cerita anak, novel dan sastra, pendidikan, dan ini adalah kategori-kategori buku yang tertera di perpustakaan. Di sini juga tersedia ada tampilan buku terlaris dan buku rekomendasi sesuai dengan minat baca siswa. Dan tampilan bawah ada tentang. Kita klik cerita anak. Pada tampilan cerita anak di sini ada macam-macam buku seperti edukasi Islami, Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan lain-lain. Kita contoh untuk meminjam buku edukatif Islami. Di sini saya masukkan harga 5.000 per minggu. Kita lihat bukunya. Di sini ada tampilan button, tambahkan ke keranjang atau bisa langsung dipinjam. Dengan perbedaan, kalau ditambahkan ke keranjang, itu kita bisa memilih buku-buku yang lainnya. Ataupun kalau kita tidak ingin memilih buku yang lainnya, langsung saja klik pinjam. Di sini ada stok, sisa stok 16. Nanti kalau kita sudah pinjam, sudah kita ambil, sisa stok ini akan berkurang. Di sini ada info tentang buku. Ini kita mau pinjam 2 buku atau 1 buku, disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau user. Kita klik button pinjam. Nah, di sini pada tampilan keranjang ada buku Islami, harga, lama peminjaman, dan total. Dan total keranjang ada Rp5.000. Masuk ke proses ke pembayaran. Di bawah ada pilihan untuk pembayaran melalui bank transfer, melalui rekening. Ini sebagai contoh, saya masukkan rekening atas nama saya pribadi. Nanti bisa dimasukkan dengan rekening atas nama sekolah. Atau bisa cash. Cash itu bayar di perpustakaan. Ini sewa buku. Di keranjang, karena kita belum melakukan peminjaman buku kembali, maka di keranjang kita tidak ada transaksi. Lanjut ke profile. Nah, ini adalah profile kita. Di sini ada pilihan status pinjam untuk menerangkan atau menginformasikan buku-buku yang sudah kita pinjam. Di sini ada keterangan sudah diambil, sudah dikembalikan, bukti transaksi, dan status pembayaran. Kanan kita pilih profil. Ini profil kita, nama, kelas, NIS, nomor induk siswa, tanggal pendaftaran.
Pada tampilan menu tersedia beranda, keranjang, profile, dan logout. Di sini ada logout dan juga ada button keluar aplikasi. Apa sih perbedaan logout dengan keluar aplikasi? Ketika kita klik logout, itu otomatis akan mengganti atau keluar akun yang sudah kita masukkan sebelumnya. Namun ketika keluar aplikasi itu akan mengeluarkan kita dari aplikasi tanpa harus logout. Nanti kita bisa masuk kembali ke aplikasi ini tanpa harus login kembali. Sampai jumpa. Ini adalah tampilan dashboard yang digunakan oleh admin perpustakaan, di mana admin perpustakaan bekerja dengan membuka dashboard ini, membuka IP 13.228.114.190.9999. Langkah pertama yang dilakukan oleh admin ialah untuk login atau masuk dengan mengklik tombol masuk, masukkan user and password, lalu masuk. Oke. Pada tampilan ini ialah tampilan data user. Tampilan data user adalah tampilan informasi user atau siswa yang sudah melakukan register melalui aplikasi. Kita juga bisa menambahkan data user dengan manual tanpa harus user atau siswa register di aplikasi dengan mengklik tombol tambah user. Masukkan nama, contoh saya masukkan nama Syifa, NIS-nya 2213, kelas 3A. Di sini saya aktifkan dia sebagai user tanpa menjadi admin. Admin berarti saya matikan. Passwordnya Syifa 12. Jika sudah selesai, klik tombol tambah. Save. Bisa kita lihat untuk user Syifa sudah tersedia otomatis dia sebagai admin. Kita bisa edit dia sebagai user. Adminnya kita matikan. Simpan. Sudah berubah. Dan keterangan nama Syifa, nomor induk siswanya 2213, kelas 3A, waktu bergabungnya, dan kategorinya dia sebagai user. Kita lanjut di buku. Pada tampilan ini menampilkan informasi buku-buku yang tersedia di aplikasi perpustakaan. Ini juga menampilkan informasi kategori buku, harga sewa buku, sisa stok di perpustakaan, bukunya ada berapa, di sini sudah terlihat, tanggal dimasukkan. Sebagai contoh kita tambahkan buku dengan judul, ini adalah buku-buku yang kita terima dari supplier. Nanti akan kita coba untuk pembelian buku melalui supplier. Sekarang kita tes untuk menambahkan buku. Contoh saja judul buku, judulnya kita coba Syifa buku. Harga bukunya kita masukkan 20.000. Ini bebas. Jumlah bukunya, jumlah yang sudah kita terima dari supplier ada berapa.
Tinggal kita masukkan saja, contoh ada 15 buku. Deskripsi buku kita bisa masukkan informasi tentang buku yang tertera di buku tersebut. Kita contoh saja, kita ketik tes, kita pilih gambar bukunya untuk cover. Sebagai contoh saya masukkan, ini adalah kategori-kategori buku. Kita masukkan buku ini cocoknya adanya di kategori apa. Ini adalah bagian dari admin. Contoh kita masukkan di cerita anak. Jika sudah selesai, kita klik tombol tambah. Kita bisa cek. Nah, untuk bukunya sudah terlihat di sini. Nama buku, Shiva, gambar cover sudah, kategori, untuk harga, ini harga sewanya berarti 20.000 per minggu. Bisa kita edit juga, kita samakan semua buku dengan harga 5.000 per minggu. Kita save. Sudah terlihat perbedaannya, sekarang sudah diedit. Lanjut kita masuk ke kategori. Pada tampilan kategori adalah kategori yang tadi kita sudah saksikan, kita tambahkan buku, itu kan memerlukan buku ini masuknya di kategori apa, dan disinilah kita buat kategorinya. Ini contoh kita tambahkan kategori, kita masukkan kategori untuk kategori tampilannya kita masukkan ini foto yang berbeda. Tinggal jika sudah selesai, klik tombol tambah. Ini sudah terlihat hanya tes Juli 28 Juli 2021. Lanjut kita ke supplier. Ini adalah tampilan supplier, di mana supplier itu ialah toko-toko buku, tempat kita memesan buku untuk pembelian buku ketika stok di perpustakaan sudah habis. Bisa kita langsung beli di supplier yang tertera di tampilan ini. Adapun supplier baru yang kita dapatkan bisa kita langsung tambahkan saja di sini, tambahkan supplier. Contoh dengan nama supplier Mitra Agung, emailnya NPWP, nomor teleponnya, alamat supplier, Jalan Jika sudah, kita klik tombol tambah. Sekarang sudah terlihat penambahan supplier, ada di paling atas Mitra Agung dengan email, NPWP, nomor telepon, alamat, dan tanggal dibuat atau tanggal dimasukkan. Kita lanjut di konfigurasi.
Konfigurasi ialah di mana kita dapat membuat denda untuk siswa atau user yang telat mengembalikan buku ke perpustakaan. Untuk nilainya bisa kita masukkan sesuai dengan kesepakatan sekolah. Ini saya masukkan Rp1.000. Kita ubah, ini 1.000 per hari. Ini kita simpan. Kita lanjut ke denda. Untuk denda ini adalah informasi user-user yang telat mengembalikan buku. Di sini bisa kita lihat user yang telat mengembalikan buku ada Abdul Fadila, ada Fadila. Ini dia telat mengembalikan buku. Ini dengan denda 44.000. Nah, karena dia akan berakumulasi per hari. Setiap harinya dia akan menambah 1.000 seperti itu. Jika siswa sudah membayar denda, bisa kita langsung hapus. Sebagai contoh, sudah dihapus. Ini juga kita hapus. Sudah. Berarti user tersebut atau siswa tersebut sudah tidak mempunyai tanggungan di perpustakaan. Kita lanjut di pembelian. Pada tampilan ini kita bisa melakukan pembelian buku ke supplier yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Sebagai contoh, kita klik tombol pembelian, tambah pembelian, kita masukkan buku apa yang ingin kita pesan. Contoh buku Disney, jumlah nominal buku yang akan kita pesan. Contoh saja 21, harganya 50.000. Kita bisa pilih supplier apa yang akan kita pesan. Mitra Agung. Jika sudah, kita klik tambah. Di sini sudah terlihat. Untuk Disney kita pesan 21, harganya 50.000 per piece, dan tanggal pembelian. Kita lanjut di tampilan laporan. Pada tampilan laporan bisa kita lihat untuk siswa-siswa yang sudah meminjam buku. Di sini ada laporan peminjaman buku. Kita lihat siswa yang sudah meminjam buku ada Abdul Fadila. Di sini untuk Abdul tipe pembayarannya cash, pengambilannya belum diambil, pengembalian belum, pembayarannya belum. Contoh ketika siswa sudah membayar peminjaman cashnya, kita bisa klik dibayarkan. Nah, sekarang sudah terlihat untuk pembayaran berubah menjadi sudah. Untuk diambil, kita klik diambil jika barang sudah diambil oleh user. Dan sebagai contoh saja, ketika user sudah mengembalikan buku tersebut, bisa langsung diklik dikembalikan agar tidak ada denda yang siswa terima. Laporan dapat kita tarik data menggunakan file Excel, PDF, dan print. File Excel ini ialah di mana kita mendownload file untuk dapat kita edit kembali. Dan PDF ini file yang sudah jadi ataupun sudah tidak kita ingin edit kembali.
Dan tombol print ialah ketika data ingin langsung kita cetak atau print. Kita tarik data menggunakan file PDF. Ini adalah tampilan laporan peminjaman buku berupa data peminjaman, nomor induk siswa, lama peminjaman, buku apa yang dipinjam, dan lain-lain. Bisa juga kita langsung tekan tombol print atau cetak. Lanjut ke laporan stok buku. Laporan stok buku ialah informasi jumlah stok yang tersedia di perpustakaan maupun di dalam aplikasi. Kita langsung tarik data menggunakan PDF untuk laporannya. Ini adalah laporan stok buku. Bisa kita langsung print. Oke. Lanjut di laporan pembelian. Untuk laporan pembelian ini ialah laporan buku-buku yang sudah dibeli atau dipesan oleh admin perpustakaan. Kita bisa download datanya. Ini tampilan laporan pembelian. Bisa kita print. Ini adalah laporan daftar siswa, menginformasikan nama-nama siswa yang sudah melakukan register di dalam aplikasi maupun daftar nama yang sudah diregister oleh admin melalui dashboard. Data bisa kita tarik menggunakan file PDF sebagai contoh. Ini adalah laporan daftar siswa yang sudah melakukan register. Bisa langsung kita print. Terakhir, ada tombol button keluar jika pekerjaan admin sudah selesai. Bisa kita klik tombol keluar. Sekian demo aplikasi tugas akhir saya. Di sini saya sadar bahwa aplikasi saya banyak kekurangan dan jika banyak kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.